yaitu mengapa tes DNA dapat digunakan untuk mengetahui identitas seseorang. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan DNA itu? Mengapa DNA bisa digunakan untuk mengetahui identitas seseorang? Nah, kita akan pelajari untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi yang harus dipelajari pertama itu adalah bisa membedakan istilah antara gen dan kromosom. Jadi ada beberapa istilah yang harus diketahui. Ya, seperti yang dapat dilihat di layar atau screen. Oke, kali ini kita akan bahas materi yang namanya sel. Sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel itu terdapat nukleus ya atau organel sel yang berfungsi untuk pengatur aktivitas sel. Dalam nukleus itu terdapat yang namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah nantinya akan di dalam kromosom itu terdapat DNA, di mana DNA itu dia akan memiliki banyak gen atau potongan-potongan pendek dari DNA itu disebut sebagai gen. Jadi kalau diurutkan, gen itu terletak di dalam DNA, DNA itu terdapat pada kromosom, kromosom itu terdapat pada nukleus. Nukleus merupakan organel dari sel. Nah, kromosom itu terletak di dalam inti sel, berbentuk serabut yang disebut benang kromatin. Jadi di dalam kromosom itu ada yang namanya benang kromatin, atau kumpulan dari benang-benang kromatin itu nanti akan membentuk kromosom. Nah, di mana setiap kromosom itu akan mengandung rantai DNA dan potongan pendek dari DNA itu disebut sebagai gen. Kemudian gen inilah yang membawa sifat keturunan ya. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat. Nah, ini akan kemudian setiap gen menempati tempat tertentu di dalam kromosom yang disebut dengan lokus gen. Ini masih hanya pengantar ya. Nanti akan dipelajari setiap detail pada poin-poin ini di slide selanjutnya. Nah, jadi fungsi DNA itu ada 4. Yang pertama itu adalah sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya. Kemudian mengontrol aktivitas dalam sel baik secara langsung maupun tidak langsung dan menentukan proses pembentukan protein atau sintesis protein. Nah, protein dalam tubuh itu yang biasa disebut sebagai enzim ya. Contohnya, salah satu contoh dari protein itu misalnya adalah enzim. Enzim-enzim yang terlibat dalam pencernaan itu merupakan bentuk protein dalam tubuh. Kemudian fungsi DNA yang lain itu adalah membentuk RNA. Nah, selanjutnya bagaimana pengemasan DNA dalam kromosom? Kalau pada slide yang pertama tadi kan terlihat ya, bahwa DNA itu letaknya adalah di dalam kromosom. Bagaimana DNA itu dikemas dalam kromosom sehingga bisa menghasilkan bentuk kromosom yang seperti ini ya, sehingga DNA-nya itu bisa memadat dalam kromosom. Itu bagaimana proses pengemasannya? Nah, jadi yang perlu diketahui bahwa proses pengemasan DNA itu terjadi pada tahap profase. Nah, kalau kalian mempelajari tentang pembelahan sel, di situ ada yang namanya pembelahan profase, di mana pembelahan profase itu merupakan atau tahapan profase itu merupakan tahapan pertama dalam proses pembelahan, baik itu meiosis maupun mitosis. Kan ada 4 tahapan ya, ada profase, metafase, dan telofase. Nah, untai DNA dipintal pada suatu set protein histon menjadi nukleosom. Ya. Jadi, nah, ini adalah gambar dari untai DNA. Nah, untai DNA atau struktur padatnya ini, DNA itu dia akan diikat oleh suatu protein yang disebut sebagai protein histon, sehingga akan membentuk
nukleosom ya, sehingga ikatan antara DNA dengan protein, nah ini disebut sebagai nukleosom. Nah, unit-unit nukleosom atau ikatan antara DNA dengan proteinnya, protein histon, itu akan membentuk benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan solenoid. Kemudian lipatan solenoidnya itu akan tersusun padat menjadi kromatin, di mana benang-benang kromatin ini akan tersusun padat menjadi lengan kromatid. Nah, lengan kromatidnya itu kembar ya atau homolog, sehingga disebut sebagai kromosom. Nah, kalau dilihat di pengemasan DNA yang pertama itu adalah DNA diikat oleh yang namanya protein histon. Nah, ikatan antara DNA dan protein histon itu disebut sebagai nukleosom. Nah, kumpulan dari beberapa nukleosom ini itu kan dia akan memadat. Nah, memadat sehingga akan membentuk solenoid. Nah, solenoid yang terus memadat sehingga akan membentuk yang namanya benang kromatin. Nah, benang kromatin itulah yang nantinya akan membentuk lengan kromatin, di mana lengan kromatin yang homolog atau lengan kromatin yang kembar itu disebut sebagai kromosom. Jadi yang namanya lengan kromatin itu adalah satu sisi ini ya, satu sisi ini. Nah, kalau satu sisi ini mengganda atau homolognya, nah sehingga disebut sebagai kromosom. Jadi istilahnya itu adalah kromosom, itu berarti dia terdiri atas dua lengan kromatid ya. Nah, kalau pengemasan DNA itu kan tadi terjadi pada saat tahap profase, sedangkan ketika sudah terbentuk oleh kromosom, nah dia sudah mulai masuk ke tahap metafase. Dimana kalau dipelajari lagi yang bagian pembelahan sel itu kan tahap metafase itu kromosomnya berada pada tengah bidang ekuator. Nah, itu karena si kromosomnya itu sudah terbentuk seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur kromosom. Nah, kromosom strukturnya itu bisa dilihat di sebelah kanan. Jadi ada beberapa bagian dari kromosom ya. Yang pertama pada bagian ujungnya ini disebut sebagai kromatid. Kemudian pada bagian tengahnya itu adalah sentromer, di mana sentromer itu adalah tempat untuk menyambungkan kedua kromatid. Jadi kan ada kromatid ini yang bagian bawah, kemudian ini yang bagian atas. Nah, itu tengah-tengahnya itu disebut sebagai kromatid dan berfungsi juga sebagai tempat untuk melekatnya mikrotubulus, yaitu saat pembelahan metafase, tahap metafase itu kan kromosomnya berada di bidang ekuator. Nah, siapa yang menempelkan kromosomnya itu? Kromosomnya itu bagian kromosom yang mana yang menempel di bidang ekuator atau di bidang mikrotubulusnya? Nah, itu adalah bagian sentromernya. Jadi yang berikatan itu adalah sentromernya. Sentromer dari kromosom itu berikatan dengan mikrotubulusnya sel. Kemudian yang nomor 3 itu adalah lengan pendek, dan yang keempat itu adalah lengan panjang, di mana panjang dari kromosom itu sekitar 0,2 sampai 20 mikrometer ya. Ini mikrometer berarti ukurannya itu sangat mikroskopis. Nah, kromosom dibedakan menjadi dua ya, seperti sudah dijelaskan di awal, yaitu kromosom tubuh dan kromosom seks. Nah, kromosom tubuh itu berarti mengendalikan sifat-sifat tubuh. Misalnya adalah warna mata, kemudian warna kulitnya, ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang putih, ada yang hitam, itu berarti dikendalikan oleh kromosom tubuh atau autosom yang jumlahnya 22 pasang. Kemudian jenis kromosom yang kedua itu adalah kromosom seks atau gonosom,
Nah, ini jumlahnya adalah satu pasang. Nah, ini yang nantinya akan menentukan jenis kelamin ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi.